Ada pula yang pulang dalam kondisi hamil. Bahkan mereka sudah memiliki untuk bertahan hidup selama mereka tinggal di sana. Apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja sebagai apa? Lalu, apa ya sebenarnya penyebab mereka hamil? Halo sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, Otak Bleang ya. Ya, ulang-ulang Otak Bleang sudah katakan bahwa cukup otak Bleang saja yang Bleang ya. Tapi Anda semua tidak boleh Bleang seperti Otak Bleang ya. Ya. Ada begitu banyak tenaga kerja Indonesia atau istilahnya adalah pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Jumlahnya ada jutaan. Kalau Otak Bleang nggak salah dan nggak keliru itu sekitar 9 juta ya. Tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri. Dari sekian banyak pekerja migran Indonesia ini, ada begitu banyak yang sukses. Mereka bisa pulang, bisa menghidupi keluarga, bahkan ada juga yang menjadi orang sukses, menjadi pebisnis, bahkan ada di antara mereka juga yang melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Artinya, dari sekian banyak pekerja migran Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri itu, ada begitu banyak juga yang sukses. Tapi ada juga kisah miris. Ada juga di antara mereka yang justru gagal, justru kembali dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada yang meninggal dunia, ada yang sakit. Ada pula yang pulang dalam kondisi hamil. Bahkan mereka sudah memiliki anak. Itulah ya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya ya bagi tenaga kerja wanita Indonesia. Nah, kali ini Otak Bleang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nyentik dan menarik dari para netizen yang mengirimkan video kepada Otak Bleang. Padahal Otak Bleang ini kan bukan bagian daripada pemerintah ya. Jadi bukan petugas pemerintah. Tapi ya, coba nanti Otak Bleang akan menjawab kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan mereka ini terkait dengan pekerja migran kita. Khususnya ya bagi tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri dan mereka kembali dalam kondisi hamil dan memiliki anak. Nah, kita dengar pertanyaan yang pertama ini ya. Pulang dari Arab Saudi, TKW dalam keadaan hamil. Yuk, kita kepoin ke Bapak Otak Bleang. Kira-kira berapa ya jumlah TKW yang pulang dalam keadaan hamil? Dia bertanya berapa jumlah TKW yang pulang dalam kondisi hamil ya. Ya, kalau Otak Bleang menjawab berdasarkan pemberitaan ya, itu pada tahun 2020 lalu itu ada sekitar 25 orang tenaga kerja wanita yang dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi dengan berbagai permasalahan yang mereka alami. Dan dari 25 orang itu ada yang hamil, ada juga yang sudah memiliki anak. Sedih ya? Ya. Sedih. Coba kita lihat lagi pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira mereka mau tanya apa ya? Apakah mereka hanya berasal dari satu daerah saja? Ya, ini menarik juga ya. Apakah mereka berasal dari satu daerah saja?
Iya, kalau berdasarkan pemberitaan itu, lagi-lagi Otak Belang katakan bahwa kalau berdasarkan pemberitaan itu, ya, mereka itu berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Itu tahun 2020 lalu ya. Kita belum mengetahui kira-kira apakah ada informasi terbaru lagi terkait dengan tenaga kerja wanita Indonesia yang mereka dipulangkan karena berbagai permasalahan yang mereka alami dan mereka dalam kondisi hamil dan bahkan ada yang sudah memiliki anak ya. Kita dengar lagi pertanyaan yang berikutnya ya. Kira-kira mau tanya apa lagi nih ya? Lalu, apa ya sebenarnya penyebab mereka hamil? Waduh, ini pertanyaannya kenapa mereka hamil ya? Ya, kalau kenapa mereka hamil ya tentu nggak mungkin tanpa laki-laki kan ya. Pasti ada laki-lakinya. Jadi nggak mungkin seorang wanita tuh hamil begitu saja tanpa laki-laki ya. Kecuali kalau misalnya ada teknologi lain ya yang bisa membuat wanita itu menjadi hamil ya. Tapi kalau kita lagi-lagi membaca berita itu, mereka hamil itu ada banyak faktor yang terjadi. Jadi ada yang karena mereka dipaksa melayani majikan. Ada juga yang karena memang mereka ya bekerja untuk memenuhi hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu tadi, mereka ya berada di negara orang dalam kondisi kesulitan. Karena mereka adalah pekerja migran yang bermasalah. Sehingga mereka berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan uang. Bahkan mereka bekerja di tempat hiburan malam, di tempat pemijatan. Ya. Jadi mereka berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan hidupnya itu, untuk mendapatkan uang itu dengan berbagai cara. Jadi makanya ada yang pulang dalam kondisi hamil, ada yang pulang sudah memiliki anak. Bahkan kalau dalam pemberitaan itu, mereka itu tidak berani kembali ke kampung halamannya setelah tiba di Indonesia. Karena takut. Jadi mereka masih memiliki suami yang sah, tapi sudah memiliki anak. Tapi mereka hamil. Dengan berbagai permasalahan yang mereka alami tadi itu. Ini tentu sangat menyedihkan ya. Jadi itu yang kira-kira Otak Belang bisa menjawab dari pertanyaan itu ya. Tapi yang lebih pasnya pertanyaan ini kan adalah pemerintah ya. Makanya nanti kan semoga video nanti ditonton oleh pemerintah, khususnya BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, agar mereka bisa menjawab ya. Kira-kira mengapa mereka hamil ya? Atau bagaimana menurut sahabat-sahabat sebangsa dan tanah air? Dan bagaimana juga menurut penanya ya? Apakah sudah puas? Puas? Kalau belum puas ya jawab sendiri aja ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Kira-kira mau bertanya apa ini? Halo, Abang Otak Belang, gimana kabarnya nih? Aduh, akhir-akhir ini ada kasus yang lagi viral nih Bang, terkait dengan kasus TKW. Puluhan TKW loh dipulangkan ke Indonesia karena kondisi hamil. Ironis sekali ya. Kalau saya perhatikan dan saya dengar juga, ternyata kasus ini tidak hanya terjadi di tahun ini saja, tapi di tahun 2020 pernah, di tahun 2011 juga pernah. Pertanyaan saya, ada berapa total kasus TKW hingga hari ini yang dipulangkan ke Indonesia karena mengalami kasus kekerasan seksual hingga mengakibatkan mereka ini hamil? Ya, memang betul Mbak Ike ya. Memang sangat ironis sekali ya. Mereka menerima perlakuan kekerasan seksual. Ya, mereka kalau dalam pemberitaan itu, setahu Otak Belang itu, mereka dipaksa oleh majikannya melayani nafsu majikannya. Makanya mereka hamil. Otak Belang juga nggak tahu persis ya, kira-kira berapa datanya ya, berapa jumlah
orang yang memang mengalami nasib seperti itu. Jadi alami kekerasan secara seksual. Otak Belang belum mengetahui secara persis. Semoga pemerintah bisa merilis data itu ya. Kira-kira berapa yang mengalami kekerasan seksual para tenaga kerja kita di luar negeri. Ini sangat penting sekali. Agar ini bisa menjadi pelajaran bagi warga Indonesia yang mau bekerja di luar negeri. Tentu ini memang sangat ironis. Sangat sedih sama sekali. Jadi kita sebagai warga bangsa kan tentu berharap bahwa para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri ini, khususnya yang pergi dengan cara legal, mereka ini sehat selalu ya. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Jauhkanlah dari segala tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para majikan di tempat dia bekerja. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mereka ini adalah penyumbang devisa kedua terbesar bagi bangsa ini. Ini setelah migas ya, cukup besar sekali. Jadi itu menurut saya ya Mbak Ike ya. Jadi nggak tahu persis kira-kira jumlahnya berapa orang yang mengalami kekerasan seksual seperti itu. Kira-kira mau tanya apa lagi nih ya? Pusing otak Belang jadinya ya. Kita coba dengar lagi ya, mau mengajukan pertanyaan apa lagi nih. Ini kan yang lagi viral, ada banyak ratusan TKW yang bermasalah tinggal di kolong jembatan di Saudi Arabia. Apakah mereka yang tinggal di kolong jembatan ini ketika mereka hamil, kan banyak tuh mereka yang tinggal di kolong jembatan. Kenapa mereka tidak pulang ke agen mereka masing-masing? Ya, memang kita pernah mendengar bahwa ada ratusan tenaga kerja Indonesia ya di Arab Saudi itu, dan lebih banyak itu didominasi oleh kaum wanita, TKW ya. Yang mereka tinggal di bawah kolong. Mereka itu karena bermasalah ya. Mereka mungkin saja mendapat razia dari pemerintah setempat ya, sehingga mereka terjaring dan akhirnya mereka tinggal di bawah kolong jembatan. Mereka mau pulang ke agennya masing-masing juga, ya mungkin saja ada yang ilegal kan. Jadi mereka berangkat ke Arab Saudi itu mungkin dengan cara ilegal. Atau mungkin ada yang berangkat ke Arab Saudi atau berangkat ke luar negeri itu menggunakan visa wisatawan, visa turis. Tapi ternyata mungkin ada orang yang mengajak dia untuk bekerja, akhirnya bekerja. Tapi begitu dilakukan pemeriksaan razia oleh pemerintah setempat, mereka akhirnya bersembunyi ya, lari kemana-mana. Akhirnya mereka ditetapkan sebagai ya tenaga kerja ilegal ya. Ya mungkin juga paspornya sudah mati atau mungkin visanya sudah habis. Ya dan tentu pasti banyak hal yang terjadi. Jadi otak Belang nggak tahu kira-kira kenapa mereka sampai terjadi hal seperti itu. Lagi-lagi kita bertanya kepada pemerintah ya. Semoga nanti pemerintah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ike Suharjo ini ya. Coba kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Kira-kira mereka ini mau tanya apa ya? Semakin Belang otak Belang ini. Nah, untuk bertahan hidup selama mereka tinggal di sana, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bekerja sebagai apa? Ya, kalau kita lagi-lagi membaca berita itu, bahwa mereka untuk bertahan hidup di bawah kolong jembatan itu dengan berbagai cara. Jadi ada yang bekerja di klub malam, ada yang bekerja menjadi terapis, dan lain sebagainya. Ya, tidak mungkin dengan ya diam di tempat saja bisa mendatangkan uang ya kan. Pasti mereka melakukan berbagai cara. Sehingga jangan heran kalau ada begitu banyak yang pulang dalam kondisi hamil bahkan sudah memiliki anak. Ya,
tidak mungkin misalnya, ya kan, mereka hamil, mereka memiliki anak kalau tanpa laki-laki. Ya kan, pasti ada laki-lakinya. Dan tentu dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan juga pasti rentang terjadinya hubungan suami istri ya. Jadi menurut otak beliang, kemungkinan mereka melakukan hal-hal seperti itu sangat besar sekali ya untuk mempertahankan hidup. Bagaimana mereka bisa mendatangkan uang kalau mereka tidak bekerja? Padahal mereka itu adalah para tenaga kerja yang bermasalah, khususnya TKW ya. Itu yang otak beliang kira-kira bisa jawab ya, baik ya. Selebihnya nanti kita akan tanyakan kepada pemerintah ya. Semoga pemerintah, KBRI, BP2MI, ya Naker Trans juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh para netizen ini. Karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat-sangat substansial ya. Nah, kita lihat lagi, kira-kira ada lagi nggak yang mau ajukan pertanyaan ya? Kita dengar lagi ya. Bagaimana mereka bisa keluar dari Arab Saudi, kemudian kembali ke Indonesia? Ya, jadi mereka bisa kembali ke Indonesia atau kembali ke tanah air itu kan tentu pasti sudah melalui suatu prosedur ya. Artinya seluruh administrasi itu sudah diurus oleh kedutaan besar kita yang berada di negara tersebut. Jadi mereka bisa kembali ke tanah air atau kembali ke Indonesia itu karena memang sudah dideportasi oleh negara tersebut. Itu yang otak beliang kira-kira bisa jawab ya. Nah, kita coba lihat lagi, masih ada pertanyaan nggak? Dan yang terakhir, bagaimana ya tanggapan keluarganya? Ya, tanggapan keluarga ya. Ya, kalau saya keluarga, pasti saya marah. Ya kan? Pasti saya marah. Kalau tujuan awalnya dia misalnya berangkat ke luar negeri itu untuk bekerja, mengadu nasib agar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan keluarga, tapi ternyata dia justru hamil dan memiliki anak. Pasti keluarga marah ya. Jadi contohnya seperti saya ya, pasti otak beliau marah. Saya kira para keluarga TKW yang bermasalah itu juga, yang pulang dalam kondisi hamil, memiliki anak, pasti mereka marah. Reaksinya pasti marah ya. Saya kira penanya juga pasti marah juga ya kalau mengalami hal seperti itu. Artinya ada anggota keluarga yang mengalami peristiwa seperti itu, pasti marah juga ya. Tapi kan sebagai manusia wajar ya kalau kita marah ya, wajar. Tapi kan tidak mungkin kita tidak mengakui itu sebagai bagian daripada keluarga kita. Sebagai manusia pasti kita marah kalau mengalami hal seperti itu. Atau bagaimana? Ya, itu kira-kira jawaban otak beliang dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan para tenaga kerja kita ya. Pekerja migran Indonesia, khususnya tadi itu terkait dengan TKW, tenaga kerja wanita Indonesia yang memang kerap sekali ya memiliki masalah. Jadi contohnya tadi itu mereka tiba-tiba pulang dalam kondisi hamil, ya kan, pulang sudah memiliki anak. Ya, kita nggak tahu. Kalau berdasarkan pemberitaan itu banyak faktor yang terjadi ya, sehingga mereka hamil. Ada yang tadi itu karena mereka dipaksa oleh majikannya melayani keinginan majikannya sehingga dia hamil. Ada juga yang karena kekerasan seksual tadi itu, ya kan. Ada juga yang karena mereka terkait dengan kehidupan sosial yang ada di sana. Jadi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, akhirnya mereka terjun di dunia malam. Ya, kita sebagai warga bangsa ya, khususnya otak beliang sebagai warga Indonesia yang merasa bangga dengan sumbangan para ya pahlawan bangsa kita. Jadi para pekerja migran ini telah memberikan sumbangan yang begitu besar terhadap devisa negara ini. Jadi kita berdoa saja, semoga tidak ada lagi ya
para tenaga kerja kita, pekerja migran kita yang berada di luar negeri ini, yang tertimpa masalah. Kita berharap mereka aman-aman saja ya. Dan kalau bisa warga Indonesia yang hendak kerja ke luar negeri harus melalui suatu prosedur yang jelas. Pergilah secara legal, agar jangan sampai Anda bermasalah di luar negeri, lalu Anda menjadi kesulitan hidup di negara orang. Ini yang ingin Otak Blank sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa setanah air, khususnya bagi para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Kita membahas ini karena memang begitu banyak pemberitaan-pemberitaan, informasi-informasi terkait dengan berbagai persoalan yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya tenaga kerja wanita. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Dan apabila Anda menemukan video ini, agar Anda bisa membantu men-share-nya, meneruskannya, dan memberikan komentar pada kolom komentar video ini, kira-kira seperti apa pandangan Anda, seperti apa pendapat Anda, agar video ini bisa berguna bagi kita semua. Oke, sampai jumpa di program Otak Blank kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Blank ya.